Nah, arus yang dihasilkan ini bersih sekali dan sangat stabil teman-teman. Karena dia menggunakan teknologi inverter yang memiliki arus pure sine wave. Dia dapat mengecas baterai drone dengan teknologi fast charging. Genset ini mampu mengecas baterai drone dari 40% hingga 100% itu sekitar 11 menitan. Kenapa bisa cepat? Karena genset inverter punya daya real besar, output hingga 14.000 watt, dan memiliki arus yang stabil sehingga aman dan cepat untuk mengecas baterai drone. Banyak genset di luar sana yang punya harga yang miring tapi dayanya besar. Ini hati-hati, karena daya besar itu hanya tempelan stiker. Dan yang paling penting, hati-hati banget, arusnya itu nggak stabil, yang ngebuat alat elektronik itu justru bikin rusak. Nah, sekarang saya akan kenalin satu genset premium dari Firman Indonesia, FPG 18500 DYI, mempunyai teknologi inverter. Sebelum lanjut, ada baiknya teman-teman semua untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Sudah, sekarang kita lanjut. Oke, jadi genset ini adalah genset terbaru dari Firman Indonesia yang memiliki fitur premium. Tipenya adalah FPG 18500 DYI. Dia menggunakan teknologi inverter. Genset ini dapat digunakan di rumahan, ataupun di industrial, ataupun di kegiatan outdoor. Yang spesial, genset ini dapat digunakan untuk mengecas drone agrikultural atau drone seperti penyemprotan pestisida dan perkebunan. Nah, tidak semua genset dapat mengecas baterai drone tersebut karena baterai drone ini sangat sensitif akan arus yang masuk gitu. Nah, genset ini memiliki teknologi inverter yang memiliki arus stabil, halus, sehingga dapat mengecas baterai drone dengan sangat cepat. Ini juga akan membantu teman-teman drone untuk mengecas, karena kalau kita tahu sendiri di lapangan atau di kebun itu nggak gampang nemuin sumber listrik dari PLN. Genset biasa itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa buat ngecas. Nah, ini memiliki daya yang besar dan sanggup mengecas baterai drone dengan sangat cepat. Fiturnya fast charging. Oke, sekarang kita akan bahas tentang spesifikasi. Nah, yang pertama saya akan bahas yaitu dimensinya dulu. Nah, dia memiliki dimensi yang cukup besar karena dia memiliki daya yang besar pula. Nah, dimensinya ini, lebar dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 77 cm. Nah, tingginya dari paling bawah sampai sini itu sekitar 94 cm. Kemudian memiliki bobot 145 kg. Memang ini agak berat, tapi teman-teman dapat memudahkan untuk berpindah karena dilengkapi dengan handle ini atau tuas ini. Dia tinggal diangkat dan didorong. Nah, jadi memudahkan walaupun bobotnya cukup berat. Dengan fitur ini teman-teman dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Genset ini memiliki mesin 2 silinder dengan konfigurasi V-twin. Kapasitasnya yaitu sekitar 760 cc dan ini menghasilkan tenaga 25 HP. Nah, dengan konfigurasi ini tenaganya besar tapi getarannya halus dan tidak terlalu bising begitu teman-teman. Oke, kemudian genset ini juga menampung BBM bensin itu sekitar 50 liter. Nah, genset ini dapat dihidupkan hingga 13 sampai 15 jam dengan beban kurang lebih 50 hingga 70%. Jadi cukup lama dengan BBM seperti ini. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi intinya. Jadi genset ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 14.000 watt dengan satu fase dan juga 3 fase. Nah, ini dia. Jadi ada double socket yang dapat digunakan sekaligus. Nah, ini dia. Soketnya pun ada soket rumahan seperti ini dan juga ada soket yang industrial seperti ini. Nah, ini yang satu pas. Kemudian yang 3 pas ini di sini. Teman-teman bisa pakai kedua arus itu dengan cara memutar knob jika membutuhkan satu fase di sini ataupun 3 fase di sini. Nah, arus yang dihasilkan ini bersih sekali dan sangat stabil teman-teman. Karena dia menggunakan teknologi inverter yang memiliki arus pure sine wave. Nah, arus ini dia dapat digunakan untuk mengecas seperti laptop ataupun menggerakkan motor-motor induksi ataupun menggerakkan alat-alat elektronik yang sangat sensitif seperti apa? Seperti baterai drone. Nah, dia dapat mengecas baterai drone dengan teknologi fast charging. Genset ini mampu mengecas baterai drone dari 40% hingga 100% itu sekitar 11 menitan. Kenapa bisa cepat? Karena genset inverter punya daya real besar, output hingga 14.000 watt,
dan memiliki arus yang stabil sehingga aman dan cepat untuk mengecas baterai drone. Jadi kalau misalkan teman-teman semua menerbangkan drone dengan banyak baterai, drone sudah terbang, balik lagi baterainya sudah penuh. Balik lagi baterainya sudah penuh. Ini akan sangat membantu sekali untuk penyemprotan drone ataupun kegiatan yang lainnya. Sekarang kita akan bahas kontrol panelnya yang ada di sini. Ini kalau teman-teman lihat ini cukup kompleks sekali, banyak sekali tombol-tombol yang kelihatannya canggih banget. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ini ada switch tombol on dan off untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Nah, jadi genset ini dapat digunakan menggunakan tombol ini ataupun dengan tombol remote dari jarak jauh begitu, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua untuk menghidupkan mesin ini dari jarak kurang lebih sekitar 10 meter, hidupkan, tes. Nah, jadi udah langsung hidup gitu. Kemudian ada tombol power, ini juga sama. Jadi ini untuk menghidupkan atau mematikan mesinnya. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk menghidupkan genset ini, klik on dulu di sini, kemudian start engine-nya. Gitu. Kalau untuk matikan, stop engine-nya, gitu. Dan kalau untuk switch off semuanya di sini, gitu. Kemudian tombol-tombol ini juga sudah dilengkapi dengan karet-karet yang sudah anti air, anti cipratan air, bukan anti guyuran air ya. Ini hanya cipratan air. Kemudian di sini ada AC reset, jadi untuk mereset keluaran output dayanya. Dan di bawah sini ada tombol eco. Nah, tombol eco ini difungsikan untuk menghemat bahan bakar pada saat penggunaannya bebannya itu tidak full 100%. Artinya kalau misalkan teman-teman semua untuk menggunakan genset ini hanya sekitar 7000 watt aja, ya tekan tombol eco. Artinya mesin ini akan menurunkan konsumsi bahan bakar tapi berdampak dengan keluaran outputnya begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman semua mau tenaganya full yang 100% hingga 14.000 watt, jangan ditekan tombol eco-nya. Nah, ini tenaganya akan keluar lebih besar lagi dan suaranya itu sedikit lebih bising dibanding dengan kalau kita pencet tombol eco. Nanti ini kita akan tes langsung bagaimana keluarannya yang eco dan keluaran yang tidak eco. Oke, di sini juga ada output arus DC 12 volt. Jadi ada plus dan minus. Kemudian di sini ada indikator yang menunjukkan voltmeter, berapa arus yang keluar di sini voltnya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ditekan ke sini 230 volt di kelihatan, ataupun di sini kan di sebelah kanan 400 volt itu kelihatan yang 3 fase. Kemudian juga ada frekuensi tegangannya, biasanya sih 50 Hz. Kemudian juga ada runtime-nya. Jadi ini berapa jam ini berjalan atau hidup, ini teman-teman bisa kelihatan sini. Jadi supaya menentukan ini kapan untuk harus di-maintenance, ganti oli, ganti busi, kemudian perbaikan yang lain-lainnya. Kemudian di bawah sini ada dua grup colokan-colokan besar, yaitu di yang biru ini ada grup 1 fase, yang di kanan ini ada grup 3 fase. Ya, di 1 fase ini ada 2 soket seperti ini dan 1 soket seperti ini. Dan yang 3 fase ada 1 soket seperti ini dan 1 soket seperti ini. Kemudian tadi yang saya bilang, kalau untuk pilih yang 1 fase tinggal putar knob sebelah kiri, atau yang 3 fase putar knob sebelah kanan, dan dilengkapi dengan circuit breaker di sini ya, sini dan sini. Oke, ngomong-ngomong tentang indikator ini, kita kan tadi ada runtime, jadi supaya bisa melihat bagaimana atau kapan harus mengganti oli. Nah, untuk olinya sendiri dia terdapat kapasitasnya 1,6 liter, itu diganti atau dikuras secara berkala kurang lebih sekitar 200 jam atau 50 hingga 200 jam. Oke, sekarang saya akan coba langsung pada area pengetesan. Kebetulan di sini kami memiliki pengetesan dengan metode dengan menyalakan lampu-lampu yang ada di belakang saya ini. Ini totalnya kurang lebih sekitar 50.000, dengan lampu yang besar itu 1000, kemudian lampu yang kecil itu 500 watt, kemudian yang kecil-kecil ini 100 watt. Jadi kalau kita hitung semuanya total 50.000, tapi kita nggak sampai 50.000. Tergantung kemampuan dari mesin ini seberapa maksimal dan seberapa realnya output yang dikeluarkan. Oke, sekarang di sini saya sudah memasangkan 2 kabel. Yang ini kabel 3 fase, yang ini 1 fase. Oke, kita akan coba satu-satu. Yang 1 pas outputnya berapa, yang 3 pas berapa. Kita akan hidupkan dengan menggunakan ini. Sekarang saya akan kasih tahu dulu yang tadi saya bilang di awal, fitur eco ini akan saya hidupkan dan saya matikan supaya teman-teman mendengar bagaimana perubahan dari putaran mesin, sehingga dia akan merubah daya keluaran dan juga konsumsi bahan bakar, sehingga itu akan lebih hemat lagi pada saat penggunaannya tidak 100%. Misalkan 7000 watt digunakannya udah pencet aja eco gitu. Putaran mesin tidak begitu cepat dan kebisingan pun akan menurun dan juga konsumsi daya pun akan menurun. Oke, kita akan nyalakan dulu menggunakan remote control ini. Kita lihat pedal jauh.
Dan sekarang saya akan coba mengecas laptop menggunakan genset ini dan juga mengecas HP dengan casan biasa ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan hidupkan dulu mesinnya. Saya pakai tombol, udah hidup, tekan yang lama. Dalam kondisi ini saya akan pencet echo, jadi karena gayanya saya tidak butuh 100%. Oke, sekarang saya akan ngecas HP dulu. Oke, ngecas HP, kemudian laptop. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman sudah melihat ketangguhan dari genset ini. Kesimpulannya adalah genset ini memiliki fitur yang premium, memiliki fitur inverter, sehingga teman-teman semua yang membutuhkan daya besar dan juga arus yang stabil, ini cocok sekali menggunakan genset ini. Yang paling penting, arus keluaran ini benar-benar 100% real, bukan hanya sekedar stiker-stiker ini aja. Nah, ini yang paling penting dari Firman Indonesia, berkomitmen tentang kualitas dan juga kegunaan akan produk tersebut. Oke, mungkin seperti itu aja video review kali ini. Dan teman-teman semua, kalau misalkan masih ada pertanyaan, teman-teman boleh aja komentar di bawah atau DM atau WhatsApp di sini. Tanya-tanya aja dulu. Nanti kalau misalkan ada niat, ada pembelian, langsung aja tanya di sini atau WhatsApp di sini. Dari saya Rizky Maulana dan sampai jumpa lagi. Bye.